Pemirsa, Menteri Dalam Negeri menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Pelantikan seharusnya dilakukan pada 6 Februari 2025, namun ditunda menunggu keputusan MK terkait gugatan sengketa pilkada. Apa dampak dari penundaan pelantikan kepala daerah ini dan bagaimana dengan kebijakan pemerintah daerah yang harus geser berjalan, namun menunggu keputusan dan tanda tangan kepala daerah definitif? Ya, itu sudah kita kupas ya antara Kemendagri termasuk Mas Wamen. Waktu itu apa sih ekses kalau pelantikan penundaan ini terlalu lama. Apalagi kalau nunggu keserentakan itu selesai dari pilkada-pilkada yang memang ada gugatan, ada sengketa. Dan sengketa itu pun akan diselesaikan dengan berbagai persidangan. Belum tentu hasilnya pun tidak disengketakan kembali. Iya. Maka hal yang paling penting keserentakan ini harus kita lihat mana-mana yang sudah tidak bersengketa dari awal, kemudian tadi ada sengketa tapi ada dismisal yang tanggal 5 nanti mau diputuskan MK, akhirnya ini mau kita gabung. Hitung-hitungannya kalau tidak salah yang dismisal atau yang berperkara tapi tidak memenuhi prasyarat formal, itu akan selesai dari MK tanggal 5. Kalau dari MK tanggal 5 berarti MK akan mengirim surat ke KPU Pusat. KPU Pusat akan mengirim ke KPUD. KPUD akan mengirim ke DPRD dan DPRD akan meminta kepada Depdagri untuk minta adanya pelantikan kan gitu. Iya. Kalau tadi Mas Wamen bicara penundaan dari tanggal 6 mungkin sampai tanggal 15 itu kalau orkestrasinya bisa serempak memang Kalau tepat ya. Kalau tepat bisa. Nah, kekhawatiran kita kemarin kenapa kita akhirnya sepakat tanggal 6 supaya ekses PJ-PJ atau bupati existing yang sudah tidak jadi lagi ini akan mengganggu keserentakan dari harmonisasi penggunaan anggaran daerah yang mana filosofinya kan kenapa serentak? Supaya ada harmonisasi penggunaan anggaran di tingkat pusat, siklusnya itu berbarengan dengan anggaran daerah itu. Nah, kalau ini penundaannya terlalu lama, siklus itu akan mengganggu. Yang kedua, kita juga segera akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ini pasti berbagai problem dinamika persoalan daerah itu semakin tinggi, bisa masalah harus mudik, harga sembako, segala macam lah. Maka tepat sebenarnya keputusan tanggal 6 kemarin kita buat untuk ada pelantikan serentak. Bahkan pelantikan serentaknya pun kita mengubah keputusan Presiden yang nomor 80 yang tanggal 7 untuk bupati, yang tanggal 7 untuk gubernur, yang tanggal 10 untuk bupati kita jadikan satu, gubernur dan bupati dilantik bersama oleh Presiden kan itu. Baik, Bang Arya, tapi tanggal 15 sampai 20 ini terlalu lama nggak? Tadi kan sudah disebut sama Pak Wamendagri. Kalau hanya mundur hari, saya tidak melihat ada sesuatu yang krusial ya. Asalkan sekali lagi usahakan 15 sampai 20 itu tidak berubah lagi, on time lagi. Karena tadi siklusnya MK ke KPU, KPU ke KPUD, KPUD ke DPRD, DPRD Purna. Ada tidak sih solusinya Mas, paling tidak begitu supaya ini kan tadi tujuannya adalah keserentakan pilkada. Nah kalau sekarang ini kan artinya tidak bisa azas itu diberlakukan. Tapi solusinya apa nih? Kalau misalnya 15 sampai 20 benar-benar tercapai, tapi kalau mundur lagi kan masalah lagi. Kalau 15 sampai 20 tadi hitungan mungkin nanti Mas Wamen bisa ngitung. Itu kan 508 kabupaten kota, kemudian 37 provinsi. Nah, 508 ini yang tidak bersengketa kurang lebih sekitar 250. Yang bersengketa sekitar 200-an gitu. Jadi kalau nanti yang ternyata tidak memenuhi syarat formal ini sekitar 100. Kemungkinan yang dilantik secara bersama-sama tanggal 15 sampai tanggal 20. Kurang lebihnya itu sekitar 350-an dari 508. Sisanya kan masih menunggu pasca sengketa. Menurut saya masih cukup besar yang belum dilantik ya. Tapi kita tunggulah karena ini prosedur hukum. Karena inilah proses sengketa pemilu harus melalui MK. Ya kalau 350 kita lantik 15 sampai 20 Maret yang nanti akan diputuskan. Menurut saya
itu sesuatu yang lebih bijaksana daripada harus menunggu juga Baik. 508 kita bareng-bareng baru bulan Maret. Ya gitu. Baik.